Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya mau coba lihatkan gambarannya. Apakah keputusan kamu yang telah memutuskan pasangan kamu di masa lalu, saat ini kalian sudah menjadi mantan, apakah itu keputusan yang betul? Oke, sebelumnya saya sudah pernah buat konten persis seperti ini, tapi di akun saya yang utama yang udah tiada ya, karena saya sudah katanya melanggar guideline TikTok ya, walaupun saya nggak paham. Memang banyak kesalahan saya sekitar 50% ya, tapi 50% lagi itu diambil dari video orang lain yang saya jadikan story, dan itu sama mereka selalu di warning strike, dan setiap saya appeal itu tuh selalu kayak mereka setujui, mereka bilang apologize, minta maaf, tapi ujung-ujungnya tetap aja endingnya terakhir saya yang ditiadakan itu ya, saya dikatakan bahwa tidak lagi bisa menggunakan akun tersebut. Saya udah appeal selama sekitar 2 minggu, akhirnya baru dikasih tahu appealnya tidak disetujui. Ya sudah, terima kasih TikTok, mohon maaf juga sekali lagi, sepertinya saya kurang paham dengan guidelines TikTok ya, walaupun saya lihat di konten creator lain, terutama media yang saya jadikan story, itu video mereka bukan video saya, dan video mereka itu juga masih up sampai dengan saat ini. Kenapa saya yang di take down nggak apa-apa, tapi kenapa saya sampai di strike? Kenapa saya buat lagi setelah di strike? Karena setiap saya upload itu dia setujui, langsung approve, content restore ya, bahkan mereka apologize, minta maaf. Jadi masih saya lakukan, saya kira itu adalah suatu kesalahan, ternyata masih ya, masih dikatakan itu sesuatu yang salah, dibilang saya pelanggar guideline TikTok. Endingnya begitu saya buka tanggal, saya lupa ya, itu tahu langsung permanen ban. Saya bingung sekali. Saya udah menyampaikan semua kata-kata yang tadi saya sampaikan ke kalian, saya sampaikan ke TikTok, tapi ya appealnya tetapnya tidak disetujui. Ya udahlah, ini kan TikTok yang punya hak ya, dan saya akan lebih berhati-hati ya. Ini juga buat kalian ya, info ya, hati-hati jika mau pasang video dari orang lain untuk kalian jadikan story ya, hati-hati, karena itu kebiasaan saya. Karena bagi saya, kalau itu video orang lain, kenapa saya yang disalahin ya, padahal mereka masih up. Contoh di CNN, saya ngambil di CNN di akun saya yang ini sebelum berubah dari main account ke ini, itu di CNN masih ada soal hal yang sensitif banget itu loh, yang di Timur Tengah. Itu cuma saya jadikan story, dan itulah yang akhirnya dijadikan kayak warning strike lagi dan lagi di akun ini. Sebenarnya itu yang terjadi sama di akun saya yang dulu. 50% bukan kesalahan saya, tapi oke lah, kalau memang bagi TikTok itu tidak bisa di-upload ya udah. Jadi ini alasannya kenapa saya pindah akunnya, akun saya yang lebih kecil. Sekarang saya berusaha untuk lebih santai aja deh lah ya, walaupun menyuarakan untuk hal yang baik, kenapa enggak, tapi kayaknya lebih lihat ya, kalau TikTok itu kan tidak suka hal yang seperti apa, mereka diikutin aja deh. Oke, jangan terlalu gimana gitu mungkin ya. Mereka semua tuh banyak yang ditiadakan juga sih akhirnya. Cuma karena mereka follower banyak dan setia, banyak yang nolongin. Itu saya tahu beberapa orang konten mereka sukses yang udah puluhan juta follower, mereka kira bisa selamat karena banyak yang nolongin. Cuma yaudahlah, saya pasrah aja. Oke, itu alasan kenapa saya mengulang lagi nih. Karena itu konten terakhir saya yang pure mengenai love tarot ya, dan yang lumayan berhasil lah ya, walaupun dengan banyak pembatasan. Tapi ini saya coba lagi ya, pasti hasilnya berbeda. Oke, dan kalian kalau mau tahu lihat ya, itu bisa lihat di sosial media yang disediakan oleh TikTok, yaitu yang depannya Y, belakangnya tube, tuh kan, YouTube ya, itu kan disediakan oleh TikTok. Kalau Insta G itu tidak saya masukkan ya, saya cuma masukkan yang depannya Y, belakangnya E, karena itu semua yang ada di saya pasang di TikTok itu saya masukkan di yang depannya Y, belakangnya tube ya, yang bisa kalian lihat di biodata saya. Oke, seperti itu aja ya. Kalau kalian mau lihat video aslinya yang sebelum-sebelumnya, karena selalu saya masukkan. Oke, sekarang apakah keputusan kamu memutuskan pasangan kamu sudah tepat? Kartu yang pertama, ini di harapan suatu keyakinan, suatu ketulusan. Ini sebenarnya kalau dalam pembacaan asmara ujung-ujungnya tuh kayak penghulu ya. Ini kalau kamu bisa mutusin dia, ini apakah dia tidak bisa memberikan kamu hal seperti ini. Ini yang kamu inginkan dari dia, suatu keseriusan dari dia, suatu keyakinan bahwa dia ingin membawa kamu ke dalam jenjang yang berikutnya yang lebih serius, dalam berasmara, dalam berpacaran ya. Karena aku bilang kenapa kamu mutusin pasangan kamu, itu bisa pacaran, bisa pernikahan. Ini bisa dia kalau udah menikah, orang yang kamu putusin itu, ini bisa buat cewek, bisa buat cowok juga ya. Ini collective reading. Ini katanya pasangan kamu ini tidak jatuhnya tuh nggak setia, tidak bisa mempertanggungjawabkan komitmen yang sudah kuat terjalin, yang dilambangkan Major Arcana 5 The Hierophant, yang melambangkan penghulu juga kalau dalam percintaan. Kelihatannya dia ada tidak setianya ya. Kalau dalam pasangan pacaran ini kelihatannya keinginan kamu untuk benar-benar lebih serius dalam berpacaran, tapi kelihatannya dia tidak menjalankan ini, tidak menunjukkan keseriusan dia dalam berhubungan dengan kamu. Dia kayak kalau kamu tanya kita ujungnya ke depannya gimana, dia kayak tidak bisa memberikan suatu alasan yang jelas. Itu yang bikin kamu mutusin dia. Apakah kamu udah tepat ya. Sekarang kartu kedua, itu udah 5 menit. Nanti saya cepetin sedikit ya. Ada teks bisa dibaca, bisa diperlambat videonya. Oke, kalau kurang jelas, karena kalau upload kelamaan tuh sulit di HP saya sih. Oke, sekarang kartu kedua, apakah keputusan kamu yang sudah mutusin dia sebagai pasangan, entah berpacaran atau pernikahan, apakah sudah tepat? Oke, ini kesatria tongkat ya, walaupun dilambangkan laki-laki, tapi kan ini karena pembacaan collective reading, seorang kesatria itu juga bisa dilambangkan seperti seorang wanita ya. Ini seorang kesatria tongkat itu sifatnya adalah seperti tidak mau dikekang terlalu ya. Dia suka sibuk sendiri dalam mengejar karir, dalam berteman dengan teman-teman cowoknya atau berteman-teman dengan teman ceweknya, tergantung cewek atau cowok. Jadi memang sifat dia ya, yang dalam pembacaan arti dari pembawa elemen api tongkat, terutama kesatria, ini dia tuh adventurous, tipe petualang ya, bisa petualang cinta, amit-amit bisa petualang dalam artian dia tidak ingin dikekang,
Katanya sifat dia ini yang bikin kamu jengah. Udah putus aja kalau kamu terlalu sibuk dan tidak bisa peduli sama aku, tidak bisa memahami aku. Nampaknya berarti sudah tepat ya. Sekarang kartu terakhir, apakah keputusan kamu yang mutusin pasangan sudah tepat? Putus ya, 1, 2, 3, 4. Apakah sudah tepat kamu mutusin dia? Oke, ini The Star sih, harapan indah yang tercapai ya, satu renewal dan satu pembaharuan. Sebenarnya ini masuk dua-duanya, harapan indah yang tercapai dalam artian sebenarnya apa yang kamu inginkan dari dia. Awalnya kamu merasa dia yang cocok banget sama kamu. At the end kamu merasa ini kayaknya bukan orang yang aku mimpi-mimpikan dari zaman dulu. Bukan orang yang aku harapkan. Awalnya dia baik, tapi lama-lama aku kayak dia menurun banget. Jadi kayak The Star, suatu harapan indah yang tercapai itu akhirnya kamu sadari dia bukan yang terindah untuk aku, dia tidak bisa memberikan apa yang aku maui. Ya, dia juga akhirnya satu renewal, pembaharuan, inspirasi yang tandanya itu kayak apa yang kamu inginkan dari dia, pembaharuannya adalah kamu berpisah dari dia. Dia artinya juga renewal, pembaharuan, suatu hal baru untuk dimulai lagi. Ya, tandanya untuk kamu berpisah sama dia, masuk dalam temanya. Kalau misalnya juga ini menandakan bahwa sebenarnya dari awal, sebenarnya kamu udah merasa dia yang terbaik untuk kamu, harapan impian kamu yang tercapai. Tapi itu ternyata tidak bisa dia lakukan. Sama dengan yang ini, dia tidak bisa menunjukkan keseriusan dia. Hanya kamu putusin. Sifat dia juga tipe adventurous, petualang, belum mau dikekang. Jadi kayak kamu merasa dia tidak perhatian terhadap kamu, jadi kamu putusin. Dan ini seperti harapan indah kamu yang tercapai, tapi sebenarnya tidak bisa dia bertanggungjawabkan. Jatuhnya jadi kamu putusin. Dan ini juga satu renewal, pembaharuan, bahwa memang untuk bisa melangkah ke hal baru yang lebih baik, sebenarnya kamu hentikan harapan indah kamu yang tercapai, yang sebenarnya pada akhirnya kamu sadari dia bukan yang terbaik untuk kamu. Semoga resonate, ambil baiknya. Terima kasih.